Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian subuh Masjidil Al-Aqsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat setelah sama-sama kita menjalani salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini menjadi pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di sini mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang hadis-hadis yang sering disalahpahami. Jemaah sekalian, hadis atau sunnah ya, kita yakini sebagai umat Islam ya, dalam ajaran Islam bahwa sunnah itu merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Kita sepakat di sini Pak ya, bahwa sumber hukum Islam itu bukan cuma Quran, tapi juga adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini makanya ada sebagian kelompok yang menyimpang gitu ya dalam umat Islam ini yang kemudian hanya mengambil Quran saja. Mereka menyebut diri mereka sebagai ahlul Quran. Ya, padahal mereka itu sebetulnya ingkarus sunnah. Jadi hanya mengambil Quran saja tanpa mengambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena di sini muncul di sini enggak. Ya, karena memang dikiranya itu ya bahwa sunnah itu hanya perkataan Nabi Muhammad SAW. Padahal di Quran sendiri kita menemukan ayat yang secara jelas bahwa Allah itu bukan hanya menyuruh kita taat kepada Allah, tapi juga taat kepada Rasulullah. Ya, dalam Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah, atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Orang yang beriman taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seringkali perintah taat kepada Allah itu diiringi dengan perintah taat kepada Rasulullah SAW. Makanya sunnah itu adalah sumber hukum Islam. Makanya nanti jamaah sekalian bahwa sumber hukum Islam itu bukan hanya Quran, bahkan bukan hanya sunnah. Ya. Yang disepakati jumlahnya ada 4, ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Jadi ini sumber hukum Islam yang ulama sepakat. Semua ulama sepakat ada 4. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Quran ada tahu, sunnah tahu. Ijma itu kesepakatan, ya, konsensus semua ulama umat Islam itu disebut sebagai ijma. Karena kesepakatan ulama tidak mungkin terhadap kesesatan, gitu ya. Kemudian yang kedua qiyas. Qiyas itu artinya menyamakan hukum yang tidak ada di Quran dan Sunnah dengan sesuatu yang mirip ilatnya yang ada di Quran dan Sunnah. Contohnya kita bayar zakat fitrah dengan beras, itu kalau kita cari ayatnya, hadisnya tentu tidak ada. Jadi hadisnya itu memerintahkan kita bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai kurma. So'an min tamrin. Nah, cuma karena di Indonesia makanan pokoknya bukan kurma, ya, nasi, beras. Hanya orang Indonesia kalau ditanya habis makan kurma sepiring, ya, ditanya udah makan apa belum, pasti jawabannya belum. Kalau belum makan nasi ya belum makan. Ya. Nah ini berarti makanan pokok kita nasi, makanya dikiaskan kepada kurma. Hadisnya memang mengatakan kurma, cuma ilatnya, alasan hukumnya adalah karena kurma adalah makanan pokok bagi orang Arab itu. Nah sedangkan di kita beras. Nah ini kias ya. Jadi Al-Quran, Sunnah, Ijma, kias itu disepakati. Nah, nanti yang tidak disepakatinya banyak. Ada qaul sahabi, fatwa sahabat Nabi, kemudian syar'u man qablana, ada istiqsa dan seterusnya. Nah ini kita pahami dulu posisi sunnah sebagai sumber Islam, bahwa dia adalah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita sepakat di situ. Cuma jamaah sekalian, sunnah itu ketika sahih, hadis itu ketika sahih, valid dari Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah salah. Ya. Karena Nabi itu ketika mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, tentu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Tidaklah Nabi itu berbicara sekehendak nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma yang jadi masalah bukan sunnahnya, tapi adalah pemahaman kita terhadap sunnah. Nah, kadang-kadang pemahaman kita terhadap sunnah itu bisa jadi tidak betul atau kurang tepat. Sunnahnya tidak mungkin salah, tapi kadang-kadang pemahaman kita terhadap sunnah yang mungkin salah. Makanya sunnah Nabi itu atau hadis Nabi itu kalau tidak dipahami secara betul, alih-alih bukan jadi petunjuk, malah jadi menyesatkan. Makanya nanti kata Sufyan bin Uyainah, al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Bahwa hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, kecuali bagi orang yang paham penjelasannya. Ya contoh yang paling kita sering lihat lah gitu ya sebagai analoginya. Kita di jalan Pak sering menemukan rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, misalnya ini ya, ada rambu dilarang parkir sama dilarang stop. Itu ada artinya, kan ada penjelasannya. Apa bedanya parkir sama berhenti, Pak? Ini kalau orang salah paham bisa jadi malah menyesatkan. Padahal ini rambu ini dibuat untuk tunjuk kan gitu ya. Tapi kalau kita salah paham bisa jadi malah menyesatkan. Pernah ada kejadian dia di berita, supir taksi dia berhenti di pinggir jalan, kemudian ditilang sama polisi. Karena di situ ada rambu dilarang parkir, dilarang P tulisannya gitu, P dicoret ya. Nah supir taksinya protes, Wah Pak polisi, saya kan cuma berhenti doang, bukan parkir. Kata Pak polisinya, enggak, sama aja mau parkir mau berhenti, ya pokoknya salah gitu. Ditilang akhirnya. Nah, sebetulnya tafsir yang tepat itu bagaimana? Dilarang parkir dan berhenti itu bedanya apa? Nah, caranya gimana Pak kita tahu? Kembali kepada undang-undangnya kan gitu ya. Ternyata di undang-undangnya itu parkir sama berhenti itu beda. Kalau parkir itu kita artinya memberhentikan mobil, kitanya keluar gitu ya, ditinggalkan mobilnya. Tapi kalau stop berhenti itu kita masih di dalam gitu ya, berhentinya sementara doang. Nah, menurut undang-undang ternyata yang benar siapa di sini Pak? Supir taksinya atau Pak polisinya? Supir taksinya Pak. Jadi Pak polisi pun bisa jadi salah tafsir terhadap undang-undang gitu ya. Nah maka di sini rambu-rambu itu petunjuk. Cuma kalau salah memahami bisa salah juga. Bahkan Pak polisinya pun bisa jadi salah paham terhadap undang-undangnya. Gitu ya. Nah, hadis pun demikian. Hadis itu petunjuk, ya. Sumber hukum, sumber ajaran Islam. Tapi kalau disalah pahami malah bisa jadi menyesatkan. Makanya di sini penting kita untuk memahami hadis itu ada petunjuknya, ada rambu-rambunya. Kalau rambu lalu lintas ada penjelasan di undang-undangnya. Ya. Ini dalam memahami sunnah itu sekali lagi memang harus ada panduan, harus ada guidance ya untuk memahami sunnah itu agar pemahaman kita tidak salah. Makanya di sini saya merujuk kepada salah satu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Kaifa nata'amalu ma'as sunnah an-nabawiyah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah Nabi. Di situ beliau menuliskan ada ma'alim, ada rambu-rambu ketika kita berinteraksi dengan sunnah. Ada rambu-rambu ketika kita berinteraksi dengan hadis Nabi, bagaimana cara kita membaca hadis Nabi supaya tidak kemudian salah paham, ya, supaya tidak salah memahami ya. Beliau di situ menuliskan beberapa poin ya untuk menjadi panduan kita dalam membaca sunnah Nabi. Pertama, ketika kita membaca sunnah Nabi diusahakan kita membaca secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Nah, ini memang agak susah bagi kita ya, sebagai orang awam yang mungkin tidak akrab dengan kitab-kitab hadis. Tapi bagi seorang ulama, ya ini menjadi sebuah kewajiban. Ketika membaca hadis itu tidak boleh kemudian membaca hanya setengah-setengah, tapi harus menyeluruh. Ya. Makanya syarat untuk menjadi seorang mujtahid, syarat menjadi seorang ulama yang bisa menyimpulkan hukum, itu agak berat. Ya, Imam Ibnu Arabi misalnya mensyaratkan dia minimal harus hafal 3.000 hadis. 3.000 hadis tentang hukum. 3.000 hadis lah. Kita 10 hadis saja mungkin nggak hafal-hafal juga. Nah, ini untuk supaya ketika menyimpulkan hukum itu memang pemahamannya menyeluruh. Jadi membandingkan satu hadis dengan hadis yang lain, tidak hanya mengambil 1-2 hadis saja. Karena kalau kita hanya mengambil 1-2 hadis kemudian disimpulkan bisa jadi pemahamannya keliru. Nah, harus dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Ada Al-Quran, ada hadis-hadis yang lain ya. Makanya harus dipahami secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Apalagi Pak,
kalau kita hanya baca hadis terjemahan. Nah, karena kalau terjemahan itu bisa jadi ini kan hasil dari seorang penerjemah ya. Kalau pemahaman penerjemah itu kurang baik terhadap hadis, bisa jadi terjemahannya juga salah. Makanya beresiko kalau kita belajar hadis lewat terjemahan, ya, karena tergantung dari pemahaman si penerjemahnya. Maka harus dipahami secara menyeluruh. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan kompromi atau tarji terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. Jadi kadang-kadang kita temukan Pak ada dua hadis yang seolah-olah saling bertolak belakang. Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Kalau dua-duanya sahih Pak, itu tidak mungkin bertolak belakang. Maka harus dicari jalan tengahnya, komprominya bagaimana, gitu ya. Ada cara kaidah-kaidahnya, al-jam'u wa taufiq istilahnya gitu ya. Memkompromikan hadis-hadis yang saling bertentangan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, melihat konteks dan maqasid hadis. Jadi ketika kita membaca hadis, kita lihat konteksnya bagaimana. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, itu dilihat bagaimana konteks ketika beliau mengatakan sabda tersebut. Tidak dipahami secara tekstual. Nah, kadang-kadang apa kita memahami hadis secara tekstual yang akibatnya pemahamannya jadi keliru. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi harus dipahami konteksnya, maqasidnya apa, ya. Ketika konteksnya itu memang berubah, maka bisa jadi hukumnya bisa berubah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, membedakan antara hakikat dengan majaz, antara lafaz yang hakikat dengan kiasan. Itu juga kadang-kadang kita salah memahami. Yang terakhir, beliau mengatakan salah satu cara untuk memahami hadis yang benar adalah memaknai kata atau istilah dalam hadis dengan tepat. Jadi kadang-kadang ada kata dalam hadis atau istilah yang mungkin sama dengan penggunaan di zaman sekarang, istilahnya sama tapi maknanya berbeda. Ini difahami dengan benar. Contoh nanti saya akan bahas ya. Contoh kata dalam hadis yang mungkin kalau diartikan dengan istilah zaman sekarang bisa jadi salah. Contoh dalam satu hadis Nabi ada larangan untuk taswir, membuat surah. Taswir itu apa? Taswir itu dalam bahasa Arab bisa berbagai macam artinya. Ya. Bisa membuat gambar, atau memahat patung. Nah, kalau zaman sekarang taswir itu juga digunakan untuk apa namanya? Foto kamera. Ya. Nah, apa yang dimaksud dalam hadis itu? Apakah yang dilaknat itu adalah tukang gambar, tukang pemahat patung, atau yang foto-foto pakai kamera itu? Nah, maka harus ditempatkan istilahnya sesuai dengan makna yang dimaksud dalam hadis itu. Nah, nanti kita akan bahas terakhir ya. Nah, dari sini kita akan coba bahas hadis, contoh-contoh hadis yang kadang-kadang disalahpahami karena memang tidak sesuai dengan kaidah memahami hadis. Nah, tadi kan yang pertama, salah satu cara memahami hadis dengan benar adalah dengan memahami sunnah secara menyeluruh, dengan menggabungkan berbagai macam dalil yang lain, baik Quran maupun sunnah-sunnah yang lain. Contoh misalnya, ada satu hadis yang mungkin disalahpahami ya, itu doa Nabi, ketika Nabi berdoa kepada Allah untuk meminta dihidupkan dalam keadaan miskin dan dimatikan dalam keadaan miskin dan dikumpulkan bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku dan bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Kalau kita pahami hadis ini berarti sunnah Nabi itu hidup miskin. Benar apa enggak Pak? Berarti kalau kita kaya, berarti kita nggak sesuai sunnah Nabi. Nah, ini bisa dipahami secara keliru kalau kita hanya melihat satu hadis ini aja. Maka perlu kita melihat hadis-hadis yang lain. Contoh misalnya hadis yang kedua, di sini Nabi mengatakan justru Allah itu mencintai hamba yang takwa dan kaya. Innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghaniyal khafi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya yang tersembunyi. Ya. Jadi di sini seakan-akan kontradiktif. Tadi Nabi minta dihidupkan dalam keadaan miskin. Tapi di sini Nabi mengatakan justru Allah mencintai hamba yang kaya dan takwa. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi pernah berdoa juga, berdoa meminta perlindungan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kefakiran, dan siksa kubur. Tadi Nabi minta hidup miskin.
Sekarang Nabi minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Bagaimana cara memahaminya, Pak? Sini. Maka kita kembali kepada pemahaman para ulama. Misalnya Ibnu Al-Athir menjelaskan maksud miskin dalam doa Nabi tadi, ya, beda dengan fakir dalam doa yang kedua tadi. Maksud miskin itu adalah sikap tawadu, ya. Sikap tawadu menjauhi sifat sombong. Itu yang dimaksud dengan miskin dalam hadis yang tadi. Makanya Nabi itu adalah orang yang sangat-sangat tawadu, ya. Kalau pengen kaya sebetulnya gampang Nabi itu. Nabi kan seorang penguasa, ya. Bahkan di Mekah itu ketika Nabi ditawari oleh orang-orang kafir untuk kalau mau harta kami kasih deh Nabi asalkan kamu berhenti berdakwah. Bisa aja ya. Di Madinah pun beliau menjadi penguasa. Tapi Nabi memilih untuk bersikap tawadhu, ya. Beliau diriwayatkan menjahit baju sendiri, ya, memperbaiki sendalnya sendiri kan gitu ya. Kemudian memanggil murid-muridnya tidak dengan sebutan murid, tapi dengan sebutan sahabat, ashabi kan nujum, gitu ya. Itu sikap ketawaduan beliau. Jadi maksud miskin tadi adalah sikap tawadu, ya. Karena kekayaan itu bisa jadi membuat orang sombong gitu ya. Nah, tapi miskin juga ada yang sombong gitu. Atau tawadu tapi miskin, mending yang mana kira-kira? Mending kaya tapi tawadu kan gitu ya. Itu lebih disukai Allah. Allah itu mencintai hamba yang kaya dan takwa. Jadi itu cara memahaminya. Bagaimana cara memahami hadis-hadis ini ya. Ini hadis yang kedua yang mungkin kita sering dengar ya. Nah, ini hadis kontroversial juga ya. Betul tidak ayah Nabi itu di neraka? Karena ada hadisnya. Ini memang sebetulnya tidak perlu dibahas ya. Tapi karena ini penjelasan tentang hadis, dan ini salah satu contoh yang memang kontroversial, hadis yang kontroversial, kita bahas saja. Ya. Ini memang ada hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, Aina abi? Ya Rasulullah, bapakku di mana? Bapaknya sudah meninggal. Artinya nasibnya di akhirat itu bagaimana? Nanya kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, finnar, bapakmu di neraka. Itu langsung pergi sahabatnya dalam keadaan kecewa kan gitu ya. Ketika pergi, Nabi panggil lagi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sedang ada di neraka. Sebenarnya itu Nabi untuk menghibur hati dia yang sedih, bahwa nggak apa-apa, bapakku juga di neraka. Ya. Kita sama-sama. Gitu ya. Untuk menghibur sebetulnya. Nah, hadis ini pahami bahwa bapak Nabi itu berarti disiksa di neraka. Nah, kalau kita pahami hadis ini secara parsial gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil yang lain, misalnya Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 15. Di situ Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dari ayat ini para ulama kemudian memahami bahwa ahli fatrah itu orang yang hidup di masa kekosongan, tidak ada rasul. Ya, biasanya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad karena itu jaraknya panjang, jauh, dan orang Arab juga bukan orang Yahudi kan, gitu ya. Sedangkan Nabi Isa itu kan diutus kepada orang Yahudi, maka ada yang disebut sebagai ahli fatrah. Itu orang yang hidup di masa kekosongan sebelum Nabi diutus sebagai rasul. Nah, para ulama mengatakan ahli fatrah itu tidak disiksa. Ya, ahli fatrah tidak disiksa. Dan Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad SAW itu hidup di masa fatrah itu. Nah, sedangkan Allah mengatakan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Nah, walaupun nanti para ulama beda pendapat ya, apakah ahli fatrah itu nanti berbeda antara yang menyembah berhala dengan yang mentauhidkan Allah, karena kan sebelumnya sudah ada agama Ibrahim yang menyuruh manusia waktu itu untuk bertauhid. Tapi bapaknya Nabi Muhammad adalah seorang yang bukan penyembah berhala, sehingga menurut pendapat mayoritas ulama bahwa bapaknya Nabi Muhammad SAW itu tidak disiksa di neraka berdasarkan ayat ini. Nah, terus bagaimana dengan hadis yang tadi, yang mana Nabi itu secara tegas mengatakan bapakku di neraka, ya? Maka di sini sebagian ulama memahami bahwa ketika Nabi mengatakan bapakku di neraka, bapakku dan bapakmu di neraka gitu ya,
itu harus difahami melalui dalil-dalil yang lain. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 133, di mana di situ Allah mengungkapkan kata bapak itu yang berarti paman. Ya, di mana misalnya ketika Allah mengatakan am kuntum syuhada idh hadara ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Di sini Allah kemudian menceritakan bagaimana anak-anak Yakub. Yakub itu kan anaknya siapa, Pak? Ismail atau Ishak? Yakub adalah anaknya Ishak, bukan anaknya Ismail ya. Yakub itu keturunan nanti nenek moyangnya Yahudi. Ya. Anak-anak Yakub berkata, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Sedangkan Ismail bukan bapak mereka, tapi siapanya? Paman. Ismail itu kan adanya kakaknya Ishak, kayak gitu. Jadi di sini kata bapak, aba itu juga bermakna paman. Karena Ismail bukan bapaknya anak-anaknya Yakub, tapi pamannya. Nah, sehingga kadang-kadang dalam bahasa Arab, bapak itu bermakna paman. Nah, ini masuk akal ketika dipakai untuk memahami hadis yang tadi. Ketika Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sungguh bapakku dan bapakmu di neraka, maksudnya adalah pamannya. Siapa, Pak? Paman Nabi yang masuk neraka? Abu Thalib. Abu Thalib itu yang meninggal dalam keadaan bukan di masa fatrah, ya, sudah mendapatkan dakwahnya Nabi. Cuma karena Nabi Abu Thalib itu tidak kemudian bersyahadat, maka meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun memang menurut para ulama bahwa Abu Thalib ini karena beliau paman yang sangat menyayangi Nabi dan membela dakwahnya Nabi, sehingga beliau itu walaupun masuk neraka tapi berada di level paling ringan, siksaannya paling ringan. Ya. Tapi sepakat para ulama bahwa Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Nah, masuk akal di sini, Pak. Jadi maka mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya, berkeyakinan bahwa orang tuanya Nabi itu bukan di neraka. Ya, karena berdasarkan pemahaman terhadap berbagai macam dalil baik Quran maupun Sunnah. Ya. Ini yang kedua. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya, Pak. Hadis-hadis yang kalau tidak dipahami secara komprehensif, secara menyeluruh bisa jadi pemahamannya kurang tepat. Misalnya hadis tentang isbal. Isbal tahu kan, Pak ya? Isbal itu apa? Menjulurkan pakaian atau celana di bawah mata kaki. Kalau kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, di situ memang ada ancaman ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ancamannya luar biasa, Pak. Apa saja yang melebihi 2 mata kaki dari kain sarung, maka tempatnya di neraka. Wah, berarti kalau kita pakai sarung di bawah mata kaki, tempatnya di mana, Pak? Berarti haram atau enggak? Haram, karena ada ancaman di neraka. Ya. Cuma kita harus lihat juga hadis-hadis yang lain. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa hadis Nabi itu saling menafsirkan satu sama lain. Jadi nggak bisa kita cuma ngambil satu hadis dengan mengabaikan hadis yang lain, tapi digabungkan dengan dalil yang lain. Dalil yang mana? Contohnya, ini hadis riwayat Imam Bukhari juga, hadis sahih juga ya. Dari Salim, dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, man jarra thawbahu minal khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena kesombongan, ya, ada tambahan keterangannya, karena kesombongan, maka Allah tidak akan memperdulikannya di hari kiamat. Kemudian ketika Nabi bersabda begitu, Pak, Abu Bakar mendengar, ada di sampingnya, Abu Bakar merasa tersindir. Kenapa? Karena pakaiannya beliau sendiri itu menjulur ke bawah. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarhi illa an atahadza dzalika. Ini salah satu celana saya ini menjulur Nabi. Kalau nggak saya pegang ini jatuh ke bawah nih, bagaimana? Apakah saya termasuk orang yang tidak akan diperdulikan oleh Allah di hari kiamat? Abu Bakar takut ketika mendengar Nabi berkata demikian. Maka kemudian Nabi mengatakan, lasta mimman yasna'u dzalika khuyala. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau itu bukan termasuk orang yang melakukan itu karena kesombongan. Artinya Abu Bakar nggak dosa karena tidak sombong. Nah, di sini berarti harus digabungkan pemahamannya bahwa yang dimaksud larangan isbal itu bukan mutlakul isbal, bukan isbal secara mutlak,
Tapi ada keterangan yang selanjutnya, yaitu disertai dengan kesombongan. Jadi itu intinya Pak ya. Bahkan kalau kita lihat hadis yang lain, ini hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qala qasafatis syamsu wa nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama yajurru thawbahu mustajilan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sendiri pernah menjulurkan pakaiannya. Ketika terjadi gerhana matahari, beliau terburu-buru pergi ke masjid, kemudian pakaiannya menjulur ke bawah, di bawah mata. Nah, ini dari hadis-hadis ini para ulama baru memahami bahwa hukum isbal itu haram kalau disertai kesombongan. Karena pada waktu itu Pak, pakaian yang makin panjang pakaiannya itu makin menunjukkan strata sosial yang tinggi, Pak. Sehingga orang yang menjulurkan pakaian itu ya dianggap sombong gitu ya pada waktu itu. Dan waktu itu keadaannya memang ketika itu ada orang lewat pakaiannya menjulur dengan kesombongannya gitu ya, maka Nabi mengatakan itu. Dan Abu Bakar ternyata tidak termasuk karena Abu Bakar tidak sombong, maka Nabi membolehkan. Nah di sini harus dipahami secara menyeluruh bahwa yang diharamkan adalah kesombongannya itu. Bisa jadi ada orang yang justru kemudian pakainya di atas mata kaki tapi sombong, bisa jadi ada juga kan gitu ya, merasa mungkin paling benar dan orang lain kemudian salah, dan bisa jadi malah terbalik kan gitu ya. Jadi kesombongannya yang diharapkan. Kemudian, nah ini ada hadis lain yang kemudian jika dipahami secara keliru juga bisa salah. Ada hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi itu pernah melaknat atau pernah melarang ada alat pertanian di rumah. Ini dari Abu Umamah Al-Bahili, ketika beliau melihat ada alat pertanian, kemudian Nabi mengatakan, la yadkhulu hadzal bait qaumun illa adkhalahu Allahu al-dil. Tidaklah alat pertanian ini masuk ke suatu rumah, melainkan Allah akan menjadikan kehinaan bagi orang tersebut. Berarti Pak, Nabi melarang apa? Nabi kan tidak boleh memasukkan alat pertanian ke rumah, berarti haram itu bertanding. Kalau dipahami dari hadis ini saja. Tapi kita lihat hadis yang lain, misalnya justru Nabi itu menganjurkan kita untuk bercocok tanam. Ma min muslimin yadrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu merupakan sedekah baginya. Nah, maka bagaimana cara memahaminya? Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Bahwa menurut Ibnu Jauzi dalam kitab Kasyful Mushkil min Ahadits Shahihain mengatakan larangan tersebut maksudnya adalah menolak untuk membayar kewajiban terhadap penguasa terkait tanah yang diwajibkan kepada petani. Jadi mereka simpan alat-alat pertanian di rumah itu untuk menyembunyikan kewajiban mereka terhadap penguasa kepada sultan, gitu ya, ada kewajiban pajak di situ. Atau penjelasan yang lain yang kedua adalah kaum muslimin dilarang terlalu perhatian terhadap pertanian dan terlalaikan dari jihad. Karena waktu itu Pak, urusan jihad sangat urgent. Ya, umat Islam sangat diminta untuk berjihad karena waktu jihad sangat diperlukan. Sehingga kalau ada orang yang kemudian terlalu sibuk dengan bertani, melalaikan jihad, itu yang dilarang oleh Nabi. Ya, berdasarkan hadis yang berikutnya ini, jika kalian berjual beli dengan cara indah, mengambil ekor lembu, rela dengan tanaman, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah pasti menimpakan pada kalian penghinaan yang tidak dia cabut sampai kalian kembali pada agama kalian. Jadi konteksnya adalah kenapa Nabi melarang di situ, karena waktu itu ada orang yang terlalu sibuk dengan bertani, ya, sehingga melalaikan jihad, kewajiban jihad. Kalau itu jihad sangat diperlukan, ya. Nah, di sini konteksnya begitu Pak. Ini memahami konteks hadis dengan benar. Ini bukan berarti Nabi melarang bertani, bukan, ya. Ada hadis mengatakan bahwa Nabi melaknat wanita untuk berziarah kubur. La'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Nah, bagaimana cara memahami di sini? Apakah kemudian wanita haram berziarah kubur? Ya. Ternyata kalau kita lihat hadis yang lain, Nabi membolehkan ziarah kubur umum, mau laki-laki mau perempuan tidak dibatasi. Kuntu nahiitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang silahkan ziarahi. Dan ini kebolehan ini bukan hanya berlaku bagi perempuan atau laki-laki, semuanya. Ya, umum gitu ya. Belum lagi nanti hadis yang lain, misalnya Nabi diriwayatkan pernah melihat seorang perempuan yang menangis ketika dia ziarah kubur.
Kemudian Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, takwalah kepada Allah dan sabarlah. Nabi mengomentari tangisannya, bukan mengomentari ziarahnya. Andai kan ziarah kubur bagi wanita itu haram, Pak, pasti Nabi itu ketika melihat ada perempuan ziarah kubur disuruh apa, Pak? Disuruh pulang, ya kan? Tapi enggak disuruh pulang sama Nabi. Nabi hanya mengatakan sabarlah, jangan menangis. Ya. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi perempuan tidak haram. Nah, terus bagaimana cara memahami hadis yang tadi, di mana Nabi melaknat para wanita yang melakukan ziarah kubur? Nah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan maksud hadis yang melarang ziarah kubur bagi wanita adalah apabila terlalu sering. Karena katanya zawarat. Dalam bahasa Arab, zawarat, fa'al. Itu isim mubalaghah. Kalau zairah itu kan berziarah, tapi kalau zawar sering berziarah. Berziarah dalam frekuensi yang sering. Ya. Nah itu maksudnya, jadi terlalu sering berziarah kubur sehingga melalaikan kewajibannya kepada suami, sering berdandan dan melakukan teriakan-teriakan kesedihan. Karena perempuan itu biasanya perasaannya lebih lembut, ya. Ketika dia teringat lagi dengan kenangan almarhum, dia bisa jadi kemudian menangis histeris, nah, sehingga tidak boleh sering-sering. Ya. Jadi kita kan alhamdulillah paling ziarah kubur setahun sekali, Pak, ya, pas mau Ramadan gitu ya. Nah ini nggak masalah, tapi yang dilarang adalah kalau terlalu sering sehingga melalaikan kewajiban kepada suami, ya, dan melakukan hal-hal yang dilarang. Ini menurut para ulama konteksnya begitu. Ya. Yang berikutnya memahami konteks yang benar, misalnya hadis tentang ini, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, perempuan tidak boleh bepergian tanpa mahram. Bagaimana maksud dari hadis ini ya? Apakah kemudian di zaman sekarang ada mahasiswi yang kemudian dari daerah, dia kuliah di Jakarta misalnya tanpa disertai mahram? Bagaimana hukumnya? Apakah haram? Nah, di sini dipahami konteks larangannya. Kenapa Nabi melarang wanita bepergian tanpa mahram waktu itu? Ya. Nah, di sini kemudian penjelasan para ulama dilihat dari hadis yang lain. Hadis Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu pernah ditanya oleh Nabi, wahai Adi, apakah kamu pernah mendengar kota Hira? Kata Adi, saya nggak pernah melihat, tapi saya pernah dengar, kata Adi bin Hatim. Kemudian kata Nabi, kalau umurmu panjang, maka kamu akan melihat seorang perempuan, dia berjalan dari kota Hira sampai kepada Ka'bah di Mekah dan tidak takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan, Pak, bahwa suatu saat akan terjadi kondisi yang aman sehingga perempuan berani melakukan safar sendirian dari kota Hira ke Mekah dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama memahami bahwa larangan safar itu bagi perempuan tanpa mahram itu kalau misalnya keadaannya tidak aman. Karena waktu itu padang pasir itu sangat rawan pembegalan, otorik. Makanya hukum begal di zaman itu sangat keras, Pak, disalib. Karena memang sangat marak waktu itu. Orang Arab Baduy waktu itu banyak yang jadi begal, perampok di tengah padang pasir. Makanya perempuan itu sangat dilarang keluar tanpa mahram melakukan safar. Ya. Kecuali kalau keadaan sudah aman. Nah, makanya sekarang safar itu kan sudah sangat aman. Pakai pesawat, pakai kereta api itu sudah aman. Enggak seperti zaman dulu. Ya, makanya di sini konteksnya bisa kita pahami begitu ya. Yang terakhir lah kita bahas, ini hadis yang tentang syarat pemimpin. Nabi itu pernah bersabda al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin itu harus diangkat dari suku Quraisy. Maksudnya apa? Sekarang kita punya pemimpin bukan suku Quraisy, suku mana? Suku Jawa, ya. Nah, berarti tidak sesuai dengan perintah Nabi bahwa pemimpin itu harus diangkat dari suku Quraisy. Bagaimana cara memahaminya? Nah, di sini menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya bahwa ketika Nabi mengatakan pemimpin harus dari suku Quraisy, itu bukan berarti harus dari suku Quraisy. Tapi Quraisy itu sebagai simbol. Simbol apa? Simbol kekuatan dan kemuliaan, kehormatan. Karena suku Quraisy pada waktu itu adalah suku yang paling berkuasa, suku yang paling dihormati di bangsa Arab waktu itu. Sehingga kalau Arab waktu itu banyak yang berpecah belah antara kabilah, saling berperang. Maka harus ada pemimpin yang bisa mempersatukan. Ya kalau pemimpinnya lemah, tidak dihormati, nggak mungkin bisa. Maka harus dari pemimpin yang kuat dan bisa dihormati, yaitu suku Quraisy. Maka suku Quraisy ini adalah simbol dari pemimpin yang dihormati, pemimpin yang berani, yang kuat, yang berkuasa. Itu maksudnya. Nah, jadi salah satu kriteria pemimpin itu ya harus itu, Pak, dihormati, ya dihormati, kemudian dipandang mulia, bisa mempersatukan. Itu kriteria pemimpin. Bukan harus dari suku Quraisy, ya, karena sekarang ada yang mengatakan Quraisy juga sudah nggak ada sukunya sekarang. Ya. Nah,
Baik, ini sudah jam 6 kurang 2. Ini sebenarnya masih ada hadis-hadis berikutnya, tapi saya cukupkan sekian. Mungkin sebelum kita akhiri ya, kesimpulannya adalah bahwa dalam membaca hadis, maka hal yang paling aman bagi kita sebagai orang awam ya, kita selain membaca hadis, juga kita membaca syarahnya, membaca penjelasan dari para ulama. Bagaimana para ulama memahami hadis tersebut. Jangan sekali-kali kita kemudian memahami atau menyimpulkan sendiri ya, kita pahami bagaimana para ulama memahami hadis-hadis tersebut. Jadi kalau kita mengkaji hadis itu kalau bisa dengan syarahnya, dengan penjelasannya. Ya, misalnya ada hadis Bulughul Maram, kita hadis Bulughul Maram, kita baca syarahnya. Ya, banyak syarahnya gitu ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi sikap yang paling berhati-hati adalah mengikuti pendapatnya para ulama yang memang lebih paham terkait dengan hadis tersebut. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kajian kita pagi hari ini. Selebihnya saya serahkan, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin ditanyakan, silakan. Terkait dengan kasus orang jima di siang hari bulan puasa, itu kan kalau dia sengaja, bukan karena lupa ya, sengaja dia jima di siang hari bulan Ramadan, maka selain dia wajib mengqadha puasanya, kemudian dia pun berdosa, dan selain berdosa, dia harus wajib membayar kafarat. Kafaratnya 3 pilihan. Pertama, kalau mampu dia membebaskan budak, kalau tidak dia puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini bisa nggak dikiaskan kepada makan dan minum gitu ya? Kalau ada orang sengaja makan dan minum di siang hari bulan puasa. Nah, di sini memang letak perbedaan para ulama. Memandang konteks larangan jima di siang hari bulan puasa itu alasannya apa? Ya. Nah, ada sebagian mengatakan bahwa Nabi melarang jima di siang hari bulan puasa itu kenapa bukan hanya wajib mengqadha tapi dia juga wajib bayar denda yang begitu besar ya. Karena itu melanggar kehormatan bulan puasa. Kan bulan puasa itu bulan kemuliaan, bulan rahmat, bulan magfirah. Ya, di mana pahala dilipat gandakan. Ini dia malah melakukan dosa di siang harinya. Tentu ini melanggar kehormatan bulan puasa. Maka selain dia wajib bayar qadha puasanya, dia juga wajib ada denda tambahan ya. Nah, maka dikiaskan, ada sebagian ulama mengkiaskan orang yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari bulan puasa, dia tahu hukumnya, kemudian dia sengaja makan dan minum ya, maka itu sama hukumnya dengan orang yang jima di siang hari bulan puasa, karena dia sama-sama melanggar kehormatan bulan puasa. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, itu juga sama, dia wajib bayar denda seperti halnya orang jima. Nah, ini memang bab qiyas dalam ibadah, apakah diperbolehkan ya? Qiyas dalam ibadah apakah diperbolehkan? Sebetulnya memang ada sebagian yang tidak memperbolehkan, tapi kalau kita lihat pendapat-pendapat mereka, itu juga mereka melakukan qiyas dalam ibadah. Contohnya dalam hal kebolehan kita membaca Al-Quran bagi orang yang meninggal ya. Boleh nggak kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah misalnya buat orang yang meninggal. Nah, para ulama yang membolehkan itu mengkiaskan kepada apa? Kepada haji, kepada sedekah. Kan kalau hadisnya yang ada adalah haji dan sedekah. Haji, sedekah bagi orang yang meninggal itu sampai. Nah, bagaimana dengan baca Quran? Sampai atau enggak? Ya masa haji sampai, sedekah nggak sampai, sedekah sampai, baca Quran nggak sampai. Kan sama-sama ibadah. Nah, qiyas itu namanya. Al-qiyasu fil ibadah. Nah, itu dibolehkan selama memang dipahami maknanya apa. Karena kan jima itu dilarang karena apa maknanya? Karena melanggar kehormatan. Maka tindakan lain yang sama yang melanggar kehormatan juga sama, ya. Jadi qiyas itu kan nanti ada rukun-rukunnya, ada elemen-elemennya, ada ilat hukumnya. Jadi qiyas itu dilakukan pada ibadah yang bisa dipahami ilat hukumnya apa, ya. Tapi kalau yang tidak bisa dipahami nggak bisa diqiyas, ya. Contoh misalnya rakaat sholat itu kan nggak bisa diqiyas karena itu tidak ada ilat hukumnya, gitu ya. Itu dalam secara usulnya. Ya itu kan bentuk keringanan syariah. Jadi syariah itu kan tidak diturunkan kepada malaikat yang selalu dalam keadaan ideal kan. Syariah Islam itu diturunkan kepada manusia yang kadang-kadang tidak dalam keadaan ideal, kadang-kadang tidak mampu, ya, keadaan sulit, maka ada rukhsah. Nah, rukhsah ini sebagai pengecualian. Maka denda itu ya tentu diperuntukkan bagi mereka yang mampu. Makanya ada 3 pilihan kan tadi ya. Pertama membebaskan budak. Budak itu harganya mahal, Pak. Di zaman Nabi itu kan Abu Bakar sendiri ditebus 200 dinar kan. Kali 4 juta 250 sekarang berapa tuh ya? Mahal sekali gitu ya, ratusan juta. Maka kalau nggak mampu, maka ada pilihan kedua, yaitu apa?
puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini sebulan aja dia batal, apalagi 2 bulan berturut-turut kan, susah juga. Akhirnya ada yang ketiga, apa? Memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makannya sesuai kemampuan. Mungkin kalau kita sehari-hari makan nasi padang ya bisa lah 60 bungkus nasi padang. Tapi kalau sehari-hari kita makan nasi warteg misalnya ya sudah sesuai kemampuan, 60 sesuai kemampuan kita. Maka di hadis itu ada sahabat yang kemudian mengeluhkan itu, Nabi saya jimat di bulan puasa bagaimana? Ya, kemudian ditanya bisa nggak sudah nggak bisa nggak puasa 2 bulan nggak bisa nggak beri makan fakir miskin? Wah Nabi saya ini orang yang paling fakir di kampung saya. Waduh repot juga kalau begini kan, Nabi sambil senyum gitu kan. Akhirnya ya udah dikasih kurma. Ini kamu kasih kepada orang miskin. Wah Nabi mohon maaf, saya ini paling miskin. Saya harus kasih ke siapa ini kurma gitu kan? Ya sudah kasih keluarga kamu, karena keluarganya paling miskin gitu ya. Akhirnya dikasih kepada keluarganya. Nah, itu jadi memang rukhsah itu sesuai kemampuan ya. Jadi semakin tidak mampu ya rukhsah itu akan semakin ringan. Ya. Jadi sebetulnya syariat Islam Pak itu lebih melihat substansi dari sebatas cangkang ya, dari sebatas penampilan. Makanya urusan pakaian, urusan cara makan, cara berjalan itu sebetulnya diserahkan kepada urf, diserahkan kepada suatu tradisi yang berlaku di satu komunitas masyarakat. Maka kita harus melihat bagaimana pakaian yang pantas di suatu komunitas ya. Makanya ada yang disebut sebagai libasus syuhrah Pak. Pakaian syuhrah itu pakaian yang mencolok, pakaian yang berbeda dari suatu komunitas masyarakat di tempat kita tinggal ya. Nah itu justru tidak boleh Pak. Misalnya begini, Nabi kan pakai jubah Pak, pakai jubah ya, kayak gamis ya. Tapi kita tinggal misalnya masyarakat itu sangat tidak mengenal namanya gamis, ya. Kenalnya sarung, kenalnya baju koko, ya. Misalnya begitu. Maka tentu kita menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Jadi urusan pakaian itu urusan adat, urusan tradisi. Islam hanya mengatur substansinya, misalnya pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat, tidak boleh menampilkan kesombongan dan seterusnya. Nah, kenapa Nabi melarang tadi isbal? Ya karena waktu itu isbal itu menjadi simbol kesombongan, simbol strata sosial. Semakin panjang pakaiannya, semakin tinggi strata sosialnya. Jadi semakin orang itu mudah sombong, makanya kemudian dilarang. Maka sekarang ya konteksnya ya apapun yang membuat sombong itu ya dilarang. Mau itu di bawah mata kaki, di atas mata kaki sama. Ya. Jadi urusan pakaian itu sebetulnya urusan yang dikaitkan dengan adat, tradisi, ya syariah hanya mengatur substansinya gitu ya. Bagaimana fungsi pakaian sebetulnya. Ya. Jadi itu Pak. Makanya kan ada hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada tampak luar dari diri kita, dari pakaian kita, dari badan kita, tapi Allah melihat dari apa? Dari hati dan amal kalian. Di Islam itu lebih kepada substansi ketimbang kepada hanya sekedar penampilan. Gitu. Jadi intinya kesombongannya itu yang dilarang. Pakaian ya terserah disesuaikan dengan adat masing-masing daerah. Kalau kita misalnya adat Jawa biasa pakai apa namanya tuh bendok ya apa namanya, nah itu ya nggak apa-apa ya kita pakai masjid pakai itu ya nggak masalah kalau misalnya adatnya begitu kan. Yang penting fungsinya ya fungsinya. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas yang hari ini menjadi nilai tambah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.